bersih-bersih itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Supaya pikiran kita bersih, supaya rasa itu bersih. Hindari, ya, sembuhkan dirimu dari 4 macam penyakit itu. Di mana penyakit itu belum ada obatnya, kecuali kalian berproses dengan diri kalian sendiri. Kalian berproses untuk mengobati diri kalian sendiri. Untuk membersihkan pikiran dan untuk membersihkan rasa kalian. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Ada 4 macam penyakit yang bisa terjangkiti ya, yang bisa ada di dalam tubuh dan ada di dalam diri kita. Di mana 4 penyakit itu tidak ada obatnya sampai dengan hari ini. Nggak bisa dibawa ke dokter, nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Habis itu nggak bisa sembuh dengan cara minum obat. Apa aja penyakit itu? Ya, kita sering ngobrolin dan sering membahas ya. Di kehidupan itu sering kali membahas 4 penyakit ini. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini ada di dalam diri nih, dan mereka tidak sadar itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah terjangkiti penyakit itu. Penyakit yang pertama, iri. Nah, iri ini sebenarnya apa sih? Kita sering ya dengar iri, jangan suka iri dan segala macam. Iri ini sebenarnya apa sih? Iri itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak happy dengan keberadaan orang lain, pencapaian orang lain, keberhasilan orang lain. Kita nggak merasa happy dengan pencapaian orang lain itu, dengan keberadaan orang-orang itu, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, dari rasa iri ini ya, ini penyakit di stadium pertama ini. Penyakit hati, stadium pertama, iri. Yang sering kali hadir dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah penyakit hati. Rasa iri. Terus rasa iri ini kalau kita tidak bisa atasi ya, kita tidak bisa handle, akhirnya akan masuk ke stadium selanjutnya. Penyakit hati stadium selanjutnya, yaitu benci. Kalau yang iri tadi tidak happy, benci ini lebih naik lagi levelnya. Karena kalau benci ini bukan hanya tidak happy, tapi juga merasa keberatan dengan personalnya, gak suka dengan orangnya, bukan hanya pencapaiannya, bukan hanya kesuksesannya, keberhasilannya, tapi sudah orangnya juga. Ketika bertemu dengan orangnya aja udah ada penolakan, mendengar namanya disebut sudah ada penolakan. Ketika ada orang bercerita tentang orang tersebut sudah ada penolakan. Jadi kalau benci ini sudah sampai orangnya, udah sampai personalnya. Nah, kalau penyakit stadium 2 ini tidak bisa diatasi, akan naik level lagi. Stadiumnya naik lagi. Penyakit hati level ke-3 atau stadium yang ketiga. Apa itu? Dengki. Kita sering ya mendengar kata dengki. Biasanya gandengannya iri dan dengki. Dengki ini apa sih? Ya, dengki ini sudah tidak hanya dia saja yang merasa keberatan atau merasa tidak suka
tidak happy dengan pencapaian seseorang, keberadaan seseorang, tapi dia juga mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama, untuk mengambil sikap yang sama dengan dirinya. Gitu. Jadi ngajak-ngajak teman, nggak sukanya itu ngajak-ngajak teman, bencinya itu ngajak-ngajak teman, supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang tidak suka terhadap satu orang ini yang dia tidak berkenan gitu. Nah, kalau ini udah mulai gawat ya, stadium ini udah mulai gawat karena ini bisa berpotensi menghasut dan lain-lain juga gitu. Ya, ini banyak terjadi dalam kehidupan kita ya. Banyak sekali contoh-contoh kejadian yang ada di sekitar kita. Dan ya sebagian manusia itu merasa ya itu lumrah dan itu wajar. Tapi sejatinya itu adalah bagian dari sakit atau penyakit hati di mana ini nggak ada obatnya. Kalau rasa dengki ini kita nggak bisa atasi, ya kita nggak bisa kelola, akhirnya bisa masuk ke stadium selanjutnya, stadium yang paling tinggi, yaitu stadium yang dinamakan dendam. Kalau udah masuk ke dendam, wah ini level paling atas ini ya. Kalau udah masuk dendam, apapun bisa dilakukan ya untuk memuaskan egonya. Atas irinya, atas bencinya, atas dengkinya. Ini level paling akut. Kita seringkali mendapatkan contoh dari kejadian-kejadian yang ada di kehidupan. Ada orang sampai membunuh, ada orang sampai melukai dengan menyiram air keras, ada orang ya baru-baru ini ada ya beberapa kasus seperti itu. Banyak hal, ada orang yang sampai melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, bisa mencederai orang lain. Dan itu dilakukan dengan dasar atau dengan alasan dendam. Karena rasa iri, rasa benci, dan rasa dengki yang dia sudah tidak bisa kelola, akhirnya naik level jadi dendam. Dan dendam ini bisa menghalalkan semua cara. Bisa melakukan segala hal untuk melampiaskan semua kemarahannya, untuk melampiaskan semua kekecewaannya, untuk melampiaskan semua egonya, emosinya. Nah, teman, coba kita masuk ke dalam ya. Coba kita cek preteli satu persatu, apakah penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya itu ada di dalam diri kita. Ya, penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh ketika kita datang ke dokter, penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh ketika kita datang ke rumah sakit, ataupun penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh dengan kita minum vitamin, minum obat, dan segala hal. Satu hal yang bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit itu, mengevaluasi diri, menerima apapun itu yang hadir dalam kehidupan kita, ya, diterima dulu, habis itu disadari, setelah itu dilepaskan. Semua rasa sakit, kemarahan dan segala macamnya dilepaskan. Semua ketidakberkenanan atas kehadiran, keberadaan orang lain, keberhasilan, kesuksesan orang lain kita lepaskan. Ya. Itu sangat penting ya. Bersih-bersih itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Supaya pikiran kita bersih, supaya rasa itu bersih. Hindari ya, sembuhkan dirimu dari 4 macam penyakit itu. Di mana penyakit itu belum ada obatnya kecuali kalian berproses dengan diri kalian sendiri. Kalian berproses untuk mengobati diri kalian sendiri. Untuk membersihkan pikiran dan untuk membersihkan rasa kalian.
Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.